kita ketemu lagi bersama saya Tiara dalam tutorial kedua kita. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat label produk double track SMA Negeri 1 Prajekan. Nah, kami sudah memiliki label double track ya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, karena kami ingin label ini menjadi label paten, maka kita coba yuk buat tutorialnya bersama-sama. Ini akan kita jadikan sebagai contoh ya. Jadi langkah-langkahnya nanti akan kita bahas step by step. Sementara ini akan saya kecilkan dulu, karena ini akan menjadi contoh. Oke, langkah pertama sebelum kita membuat label double track ini, yang pertama kita harus menyiapkan kertasnya ya, media untuk membuatnya. Bisa kita Ctrl N atau File, New, seperti biasa. Ukurannya kita gunakan 20x20 karena memang bentuknya itu persegi. Oke, ininya pixelnya kita kasih 80 aja ya, jadi tidak perlu terlalu besar. Dan kali ini kita membuat logo ini dengan program Photoshop ya, karena biasanya membuat logo-logo seperti ini, desain label seperti ini akan lebih mudah biasanya kalau kita menggunakan CorelDRAW. Tapi jika kalian ingin membuatnya dengan Photoshop juga bukan berarti tidak bisa, karena label ini kebetulan dibuat dengan menggunakan proses Photoshop. Oke, langkah kedua setelah kita sudah mengerjakan atau membuka lembar baru, lembar kerja kita, selanjutnya adalah kita akan membuat lingkarannya ini ya. Jadi agar kita prosesnya lebih cepat dan warna yang kita buat spesifik, langsung aja kita contoh warnanya ya, dengan cara mengklik ini, brush tool, lalu ALT. Kalau kita tekan ALT akan keluar seperti ini. Nah, jika kita mengklik kiri di warna yang kita inginkan, maka nanti di sini warnanya akan sama. Brushnya kita besarkan ya, agar lebih jelas kita buat segini. Langsung aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya warna keduanya adalah warna krem keabu-abuan ya. Kita kecilkan brushnya dan kita langsung buat di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya sudah ini ya, sudah sama. Langkah selanjutnya kita akan membuat double track ini, tulisan double track. Jadi kita tinggal menggunakan tools ini, horizontal type tool. Lalu kita tulis aja. Oh, sebentar karena hurufnya masih berwarna putih. Double tracknya kita buat beda aja ya. Untuk mengubah font, karena fontnya tidak sama, kita cari di sini. Jadi ada banyak pilihan font, tapi saya rasa itu sebentar ya. Nah, sepertinya itu ada Wilgati deh. Coba kita, ini dia Wilgati. Nah, seperti ini, dan karakternya kita, oh sudah bold ya. Sepertinya kurang besar saja. Coba kita lihat apakah Wilgati itu ada versi besarnya ya. Karena ini kok sepertinya lebih kecil. Nah, ini dia. Jadi Wilgati Raw. Ada dua macam jenis Wilgati dan ini yang kedua, kita gunakannya yang kedua. Nah, untuk stroke, kalian melihat kan di sini ada warna kehijauan di sekeliling dari huruf-hurufnya. Caranya itu adalah
klik layers, ini kita atasin dulu ya. Pada layar yang aktif, klik 2 kali. Setelah itu kita pakai stroke namanya. Nah, stroke ini kalau kita klik ada warna otomatis yang akan muncul. Dalam hal ini warnanya merah. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi sesuai dengan warna ini tadi. Jadi stroke-nya colornya kita ambil, kita geser, kita klikkan di sini agar warnanya sama. Oke, dan kita tinggal mengatur ukurannya, size-nya, kita tinggal ngubahnya di sini aja. Kira-kira 16 sudah cukup, kita oke. Dan selanjutnya kita tinggal membuat yang kedua. Tapi mungkin ini harus agak ditarik kali ya, karena sepertinya jaraknya agak berbeda dengan contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kita copy aja agar nanti sama, karena sebenarnya ini kan tipe hurufnya sama antara double dan track, cuma beda warna pada stroke-nya aja. Jadi kita copy aja. Mengkopinya itu bisa dengan cara ini, diduplikat seperti ini. Nah, jadi sebenarnya udah ada dua. Kalau kita geser, kita aktifkan kembali toolsnya untuk menulis, lalu kita ubah track. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita aktifkan stroke-nya kembali dengan klik 2 kali dan kita tinggal mengubah warna stroke-nya. Kita letakkan di sini sehingga warnanya sama seperti cara yang tadi. Nah, cuma sekarang yang ini sepertinya track-nya harus dibuat lebih kecil karena di sana terlihatnya lebih kurus ya. Dan ukurannya itu enggak sebesar double. Jadi kira-kira seperti inilah ya. Seperti ini. Oke. Kira-kira ini sudah lumayan mirip. Double track. Lalu kita akan membuat produknya ini ya. Produk. Kembali kita pilih huruf. Sepertinya itu kalau nggak salah Kilwa ya. Nah, ini dia Kilwa. Ini jenis-jenis font yang cukup sering saya gunakan, makanya saya cukup hafal. Sedikit hafal sih. Kadang-kadang lupa. Jadi produknya ada di sini dan selanjutnya kita akan buat SMA Negeri 1 Prajekannya. Kita tulis biasa aja ya, SMA Negeri 1 Prajekan. Oke, kebetulan ini hurufnya terlalu besar, jadi saya blok dulu dan kita kurangi ukuran hurufnya agar lebih terlihat. Selanjutnya kita ubah hurufnya, kita cari dulu karena biasanya huruf ini banyak yang mirip-mirip. Sepertinya bisa ini ya. Nah, saya pikir ini cukup mirip. Oke. Nah, gimana sih caranya membuat lengkung seperti ini? Caranya adalah dengan mengaktifkan kembali atau mengklik kembali horizontal type tool. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Tanda ini diklik, lalu kita klik OK. Jika sudah, ada pilihan banyak di sini. Nah, yang akan kita pilih sekarang adalah arch. Nah, karena ini lengkungnya ke atas, jadi ini di sini ada pengaturannya. Kita bisa menggunakan ini menyesuaikan dengan lengkungan ini. Jadi kita menyesuaikan dengan lengkungan yang ada di sini. Ini biasanya kita gunakan untuk kalau kita bikin stempel kedinasan gitu loh. Nah, jika sudah kita tinggal menyesuaikan saja, karena ini sepertinya jaraknya cukup besar ya. Kita perbesar saja dulu. Nah, seperti ini. Kita karena butuh penyesuaian ya, jadi memang perlu kita coba-coba dulu, dibesarkan lagi, dikecilin lagi sampai cocok.
Sepertinya agak kurang miring. Kita perbaiki lagi bagian ininya ya. Lalu kita coba buat agak membuka. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita sesuaikan aja tempatnya. Kita kecilkan sedikit. Oke, saya rasa seperti ini sudah cukup mirip ya. Mungkin kurang miring sedikit. Nah, seperti ini. Mana bisa terproyeksikan, double track, mungkin ini agak kurang dekat ya. Sedekat ini harusnya. Kalau gitu, sepertinya kurang ke bawah. Nah, untuk menggeser semua ini ke bawah, kan ini kan udah apa sih, udah pada tempatnya ya. Cuma karena ini jaraknya agak terlalu jauh sedikit, maka kita langsung aja ngeblok dari bagian ini sampai bagian ini. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik aja. Karena mereka semuanya sudah aktif, berarti kalau kita geser-geser, semua yang berwarna biru itu akan bisa bergerak secara bersamaan. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, berarti kita tinggal menambahkan logo SMA Double Track. Kita akan mencari dulu ya, karena ini agak jauh. Saya sempat menyimpannya dan kebetulan saya belum mempersiapkan logonya. Jadi, ini dia. Sepertinya kita menggunakan yang ini. Jadi kita bisa langsung drag, masukkan ke dalam Photoshop-nya tadi. Atau kalau tidak, seperti biasa cara manual, file, open, dan pilih. Nah, kebetulan karena logonya ini udah bentuknya PDF, jadi bagian latarnya udah bersih, kita tinggal tarik aja ke dalam objek. Ini kita tutup, karena logonya terlalu besar ya, kita Ctrl T, Ctrl dan T ya secara bersamaan, lalu kita bisa mengecilkannya. Untuk mengecilkan secara proporsional, kita tekan Shift ya, jangan lupa. Karena kalau kita tekan Shift, lalu kita tekan sudutnya, maka dia akan besar dan mengecil secara proporsional tanpa perlu mengubah bentuk dasarnya. Oh, ternyata logonya berbeda ya. Oke, kita delete dulu. Nah, ternyata logonya yang ini. Caranya sama ya, karena ini juga sama-sama sudah PDF, langsung kita pindahkan dan ini kita tutup. Ctrl T lagi, lalu kita kecilkan dan jangan lupa menekan Shift. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita sesuaikan saja. Di sini produknya juga sepertinya agak miring ya, berarti kita tinggal menyesuaikan aja teman-teman. Oke, double-nya juga agak kita geser di sini. Tracknya juga sedikit kita tracknya ya, sorry, tracknya di sini. Dan SMA bisa bacakannya. Seperti biasa, kalau udah oke, kita cocokkan sekali lagi biar desainnya itu bisa optimal kemiripannya. Kalau kita lihat di sini sepertinya SMA Double Track logonya lebih gelap ya. Jadi kadang saya memang menambah sedikit opacity atau levelnya agar ketika di print itu warnanya tidak memudar. Karena biasanya kalau kita cetak dengan print biasa atau dengan print laser yang biasanya kita ke toko-toko itu
warnanya agak beda, makanya cenderung lebih saya gelapkan sedikit. Oh salah ya, kita aktifkan dulu layar 1 bagian logonya tadi, yang ini, yang bagian logo ya. Cara membuatnya lebih gelap adalah menaikkan tingkat levelnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya lebih menerangkannya sedikit atau levelnya dibuat lebih tinggi sedikit, maka warnanya akan menjadi lebih gelap. Sepertinya double dan tracknya ini ukurannya kurang besar sedikit ya. Agak banyak sih. Karena ketika saya lihat kembali, ternyata jarak antar ini itu tidak terlalu jauh. Jadi harusnya sih seperti ini, dan produknya dibuat sedikit lebih kecil. Seperti ini. Turunkan sedikit. Oke, seperti ini. Baik, lalu yang terakhir adalah menuliskan ini, maju bersama, hebat semua, gemilang. Ini adalah logo dari Double Track ya, atau SMA. Biasanya kalau kita melakukan apapun pada sebuah pertemuan, untuk memacu semangat kita mengyel-yelkan ini, maju bersama, hebat semua, gemilang. Kebetulan fontnya berwarna biru. Biru apa ini? Oke. Ukurannya langsung saja saya kecilkan ya, karena ini memang kecil. Hurufnya kecil semua. Sepertinya terlalu kecil. Maju bersama. Hebat semua. Gemilang. Oke. Karena fontnya juga berbeda dan saya lupa ini font apa, jadi kita cari-cari dulu saja ya. Nah, sekiranya mirip-mirip. Saya rasa ini cukup mirip ya. Dan tidak apa-apa untuk dipakai karena di sini agak bold. Coba kita lihat, oh ini sudah bold. Mungkin kita perlu menambahkan ukurannya agak lebih besar. Nah, caranya sama ya. Untuk melengkungkan tulisan, kita aktifkan dulu ini horizontal keyboard tools-nya. Lalu kita klik ini, kita OK, dan kita gunakan pilihan yang sama dengan tadi, yaitu Arch. Untuk lebih ininya ya, lebih mudahnya, jadi kita lebih baik ketika masih ada pengaturan ini, kita langsung sesuaikan dengan bentuk dari lingkarannya seperti ini. Oke, karena sudah pas ya. Tapi sepertinya kesalahannya adalah dia sepertinya jaraknya dilebarkan. Nah, sepertinya sih seperti itu. Kita coba-coba dulu ya. Maju bersama, hebat semua, gimana? Ini kita buat lebih kecil sedikit karena nanti masih harus kita kasih stroke. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Langsung saja kita kasih stroke dulu ya sebelum kita gandakan, agar nanti kita tidak perlu menggandakan atau memberi stroke berkali-kali. Jadi cukup satu kali aja. Kalau sudah benar bisa langsung kita ubah. Kita copy maksudnya. Ini udah satu. Sepertinya kita bisa merubahnya di karakter ya. Di karakter ini kan ada jarak. Kalau jaraknya kita tambah, nah, ini jadi lebih besar. Coba kita perbaiki lagi, kita geser-geser lagi dan kita perkecil sedikit. Nah, seperti
seperti ini. Oke, saya pikir sudah cukup sama, cuman mungkin ini lebih tebal ya, ini lebih kurus, lebih tipis gitu konturnya. Tinggal kita copy aja seperti ini. Karena sudah di copy, kita Ctrl T lagi agar kita bisa menggesernya seperti ini. Nah, bisa kita geser-geser. Dan kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan pelan-pelan. Oke. Karena kita fontnya sepertinya agak berbeda dan ukurannya juga agak berbeda, maka sepertinya jarak antar maju bersama hebat semua gemilang ini nanti akan sedikit berbeda dengan contohnya. Oke, seperti ini. Kita kasih jarak dulu agar nanti kita bisa buat titik ya, seperti di contohnya itu. Sisa satu lagi kita copy dulu, caranya sama ya dengan tadi. Kalau kalian lupa, caranya adalah layer yang mau kalian copy kalian tarik aja ke tanda ini. Tapi kalau saya lebih cepatnya biasanya ALT dan langsung saya tarik. Ctrl T lagi, kita balik arahnya, kita sesuaikan lagi besarnya, dan kita letakkan di sini. Oh, sebentar, sepertinya ada kesalahan. Tidak perlu kita balik ya, kita putar aja, kita geser. Ctrl T lagi, karena tadi tulisannya jadi terbalik juga kalau kita balik. Jadi ini aja kita miringkan dan kita letakkan di sini. Kita sesuaikan lagi lingkarannya dan jangan lupa jaraknya ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sepertinya tidak bisa menutup seperti di contoh. Jarak antar ini maksud saya ya. Sepertinya dia kurang ke bawah. Kita mundurkan sedikit. Oke, berarti yang ini juga perlu kita geser ke bawah sedikit. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau sudah, kita bisa membuat lingkaran ini. Lingkaran itu sepertinya dibuat dengan titik saja. Jadi kita bisa menggunakan brush ini dan menggambarnya di area background. Kita ambil warnanya dulu biar sama. Lalu kita kecilkan ukuran brushnya. Secara manual, cara mengecilkannya adalah dengan menggeser ini. Ya, ini. Namun, kalau kalian mau cepat, bisa pakai kurung pelawal yang ada di keyboard kalian. Nah, seperti ini. Letakkan di tengah-tengahnya saja, lalu bagian tengahnya ini sepertinya warna ini. Kita kecilkan satu tingkat, 2 tingkat aja ya. Lalu kita paskan tengah dan klik. Kita paskan tengah, klik. Ini kurang pas. Kita besarkan saja ya. Seperti ini, dan yang terakhir seperti ini.
Oke, jadi saya membuat kopian dari logo satu ini menjadi beberapa di kertas A4 dan kita bisa mengeprintnya, mencetaknya, menggandakannya di printer biasa. Kami biasanya menggunakan logo tersebut sebagai wadah produk yang kami jual. Jadi kalau kalian lihat, misalnya kami memiliki produk kue kering, kaos, atau bahkan mungkin yang lain, biasanya kalau membeli kita akan memberikannya paper bag semacam ini. Dan label produk itu kami letakkan dengan desain yang seperti ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kali ini tutorial pembuatan label produk Double Track SMA Negeri 1 Pajakan. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next tutorial.